Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih. Sungguh saat ini saat yang indah ya. Kalau kita boleh hadir di tempat ini untuk merasakan hadirat Tuhan, untuk merasakan lawatan Tuhan masih berlaku dalam setiap kehidupan kita, saudara. Haleluya. Saat indah kami boleh berhadapan dengan-Mu ya Tuhan. Saat indah berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu, hadiratmu Tuhan, hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saat indah ku berhadapan dengan-Mu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa kami erat dalam peluk-Mu, bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Kami mudah cinta iman Pak. Kembali kita sama-sama berdiri saudara. Tuhan
sama-sama kita mau katakan Yesus, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan, haleluya, kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah. Hadirat-Mu Tuhan kami rasakan, haleluya. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan, kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih-Mu ya Yesus, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih-Mu ya Bapa, menikmati kasih anugerah-Mu. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan. Kalau saat ini kami boleh menikmati kasih anugerah-Mu dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Kami boleh merasakan lawatan-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami boleh merasakan berkat-berkat-Mu ya Tuhan. Kami boleh merasakan kesehatan yang sudah Tuhan berikan buat kami sampai saat ini ya Yesus. Haleluya, haleluya. Itu semua karena kasih anugerah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus buat kasih setia-Mu, buat anugerah-Mu yang sangat besar buat kami ya Bapa. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus buat kasih setia-Mu, buat anugerah-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau pakai kami Tuhan sebagai alat Yesus, biar kami siap untuk memuji memuliakan nama-Mu. Engkau urapi kami semua Tuhan. Biar hanya nama-Mu yang saja yang ditinggikan, nama-Mu saja dipermuliakan. Mari kita yang siap memuji Tuhan semua katakan amin. Silakan duduk kembali saudara. Haleluya. Tuhan kita sungguh heran ya saudara ya. Kita mau masuk hadirat-Nya dengan hati yang bersyukur. Haleluya. Hadirat-Nya dengan hati bersyukur, masuk gerbang-Nya dengan pujian, bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan
hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian. Bermasmurlah bangkitnya, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian. Bermasmurlah bangkitnya, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Haleluya. Haleluya. Tuhan kita sungguh besar. Tuhan hadir dalam setiap puji-pujian umat-Nya. Haleluya. Nyanyi ini kalau tidak berdiri tidak enak, saudara ya. Kita undang, saya undang semua bagi berdiri aja ya. Kita nyanyikan sekali lagi ya. Ref aja ya. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Haleluya. Tuhan kita sungguh besar. Haleluya. Berkemuliaan Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk kembali, saudara. Tuhan kita sungguh besar ya, saudara. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita, saudara, untuk firman Tuhan. Kita mau katakan, pujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku ya Bapa. Pujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu.
Engkaulah Allah yang layak kami sembah. Hidup kami ini tidak ada artinya apa-apa di hadapan Engkau. Namun pada saat kami menyembah Engkau ya Tuhan, disitulah saat Engkau sedang meninggikan kami. Disitulah saat kami merasakan kami boleh bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Bapa dalam surga. Engkau Allah yang hidup. Pada pagi hari ini kami akan bersekutu ya Tuhan dengan kebenaran firman-Mu. Setiap pribadi kami ya Tuhan, Engkau akan isi. Setiap pribadi kami ya Tuhan, Engkau akan ubahkan. Setiap pribadi kami ya Tuhan, Engkau berkati dengan firman-Mu. Makasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Shalom ya, puji nama Tuhan pada pagi hari ini saudaraku ya, kita berkumpul bersama-sama. Ini mungkin untuk perkenalan saudaraku ya, saya perkenalkan nama saja. Nama saya Pendeta Harun Subroto dan saya terima kasih buat Pak Rudi yang sudah memperkenalkan saya kepada Ibu Gembala di tempat ini. Dan pada pagi hari ini saudaraku yang kasih Tuhan, saya menggembalakan di jemaat di Beratang Gede ya. Di Beratang Gede nomor 135. Riwayat kami, saya ini menjadi hamba Tuhan, saudaraku, ngabdi ya, istilahnya ngabdi menjadi pembantu hamba Tuhan itu selama 21 tahun ya. Dan pada tahun 2014 Tuhan memanggil saya untuk menjadi gembala sidang ya. Baik Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya ini perkenalan saya, di depan ini istri saya dan anak saya satu, cucu baru satu juga ya. Anak saya laki-laki satu, cucu saya satu, perempuan ya, baru berumur 8 bulan ya. Ini senang-senangnya sulit sekali untuk pisah dengan cucu ya. Baik Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita bersama-sama melihat satu kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan saya beri tema yaitu kasih bukan sebatas kata-kata, tetapi perbuatan. Saudaraku yang kasih Tuhan, seberapa banyak kita seringkali mengatakan kasih. Baik itu kasih kepada sesama, baik itu kasih kepada Tuhan. Kalau kita hanya mengatakan saja, hanya sekedar kita mengatakan kasih, itu tidak jauh bedanya dengan slogan yang ada yang terpampang saudaraku yang kasih Tuhan di jalan-jalan. Nah, slogan itu apa saudaraku yang kasih Tuhan? Saudara pernah melihat slogan di depan jalan-jalan itu? Merokok berbahaya bagi kesehatan tubuh. Ya. Merokok berbahaya bagi kesehatan tubuh. Tetapi kira-kira saudaraku yang kasih Tuhan, orang-orang masih merokok atau tidak? Masih. Nah, saya berharap saudara yang kasih Tuhan, saudara punya kasih jangan hanya menjadi slogan, tapi ada suatu perbuatan, ada suatu tindakan nyata, ada aksi. Dan saudaraku Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di dalam ayat yang pertama 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-18, saya akan membacakan buat saudara. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Amin. Saudaraku yang kasih Tuhan, perhatikan kalimat pertama, anak-anakku. Ya. Artinya apa saudaraku yang kasih Tuhan? Bahwa nasihat firman Tuhan itu sangat dekat antara hubungan kita dengan Bapa kita. Antara hubungan kita dengan Allah kita. Sampai dikatakan anak-anakku marilah kita saling mengasihi. Ya. Mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah. Tetapi dengan suatu perbuatan dan dalam kebenaran. Suatu perbuatan dalam kebenaran. Mengasihi bukan dengan perkataan. Perkataan semua orang bisa berkata-kata, saudaraku yang kasih Tuhan. Semua orang bisa mengatakan aku berjanji, aku mengasihi. Oh aku mengasihi saudara yang kasih Tuhan. Tetapi apakah ada suatu perbuatan nyata, tindakan nyata? Bukan hanya dengan sekedar lidah. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat di dalam firman Allah yang hidup, ya, anak-anakku janganlah kita hanya sekedar mengatakan. Jangan hanya sekedar mengatakan. Jadi kasih itu jangan hanya berkata-kata saja. Jangan sembarang kita mengungkapkan kasih. Tapi dikatakan, janganlah kita hanya sekedar mengatakan bahwa kita mengasihi orang lain. Marilah kita sungguh-sungguh mengasihi mereka dan menunjukkan kasih kita dengan perbuatan kita. Marilah kita sungguh-sungguh. Jadi kasih
bukan sesuatu yang gampang. Ya, kasih bukan sesuatu yang mudah untuk kita lakukan. Ya, kasih bukan sesuatu yang mudah kita katakan, ya, tapi sulit untuk kita lakukan. Di dalam firman Allah yang hidup dikatakan demikian, sungguh-sungguh mari kita menunjukkan. Ya, mungkin kalau kalau orang konser itu, mari kita pertontonkan, ya, mari kita tunjukkan, mari kita pertontonkan kasih kita itu, ya. Dan saudaraku yang kasih Tuhan, bahasa Indonesia masa kini, hendaklah kita mengasihi dengan kasih sejati. Kasih sejati itu kasih yang tulus, yang keluar dari dalam hati. Bahkan kasih sejati itu kasih yang muncul dari sanubari hati yang paling dalam. Dan saudaraku, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kasih itu betul-betul keluar dari dalam hati, kita mengasihi, saudaraku yang kasih Tuhan. Seperti Simon Petrus pada saat ditanya sama Tuhan, apakah engkau mengasihi aku? Saudaraku yang kasih Tuhan, pertama Petrus mengatakan, Tuhan, aku mengasihimu. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, sampai kalimat terakhir, pertanyaan terakhir, dan pertanyaan yang sama. Tuhan katakan apa? Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dan saudaraku yang kasih Tuhan, saat itu Petrus, dan saya yakin sekalipun Alkitab tidak mencatat, Simon Petrus pasti dia menundukkan kepala. Dan dia berkata, Tuhan, engkau tahu hatiku. Ya. Tuhan, engkau tahu hatiku. Artinya apa? Kasih yang sejati itu perlu dikorek. Kasih yang sejati itu perlu dimunculkan dalam kehidupan kita. Bukan hanya sekedar kata-kata. Kalau kata-kata semua orang bisa. Ya. Seperti Petrus 1-2 kali Tuhan dikatakan sama Tuhan, apakah engkau mengasihi aku? Betul Tuhan, aku mengasihimu. Tapi pada kalimat yang terakhir Tuhan, Petrus katakan apa? Tuhan, engkau tahu hatiku. Jadi saudara Tuhan, kasih yang sejati itu perlu muncul dalam hati kita. Mengasihi dengan kasih sejati yang dibuktikan dengan perbuatan kita. Kalau kita mengasihi, mari kita mengasihi dengan sungguh-sungguh. Ya. Kasih kita kepada Tuhan atau kasih kita kepada sesama. Dan saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kasih itu jangan hanya seperti di dalam ayat 1 Korintus pasal 13, ayat 1 dan 2. Jangan seperti gong. Ya. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, tidak memiliki kasih, kasih itu tidak keluar dari hati kita, dari sanubari yang paling dalam. Firman Tuhan katakan, saudaraku yang kasih Tuhan, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang. Siapa yang pernah bermain-main dengan gong? Saudara pemain musik, pernah bermain karawitan, main gong? Belum pernah ya. Saudara Tuhan, waktu saya masih SMP, tetangga saya punya alat-alat karawitan. Dan saudara Tuhan, gong setiap kali dipukul, deng, mesti harus langsung diapakan? Ditutup dengan tangan, diredam. Supaya tidak menggung, deng, memanjang. Ya. Dan saudaraku yang Tuhan, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, mungkin kita punya suatu banyak karunia. Ya. Apakah itu karunia penyembuhan, karunia berfirman, karunia bernubuat, mempunyai banyak macam-macam karunia saudaraku yang kasih Tuhan. Tetapi firman Tuhan katakan selanjutnya, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan. Sekolah teologi ya boleh, sekolah teologi bagus. Ya. Di tempat kami saya dukung, saya dorong saudara Tuhan orang-orang muda, ayo sekolah Alkitab. Terserah mau sekolah di mana, silakan. Karena apa saudara Tuhan? Gereja Tuhan ke depan saudara Tuhan membutuhkan orang-orang yang brilian, orang-orang yang tangguh untuk pelayanan. Dan saudaraku yang kasih Tuhan, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, perhatikan. Sekalipun aku memiliki iman yang sempurna. Saudaraku yang kasih Tuhan, Tuhan pernah katakan, kalau kamu memiliki iman sebesar biji sesawi, kamu memerintahkan gunung itu pindah, maka pindahlah gunung itu.
Tapi saudara kasih Tuhan, memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, memiliki iman yang sempurna, saudara kasih Tuhan. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, iman, pengharapan, dan kasih. 1 Korintus katakan, iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang terbesar adalah kasih. Dan saudaraku, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita mau mereview kembali kasih kita kepada Tuhan. Jangan sampai ada teguran, engkau telah meninggalkan kasih semula. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, 7 sidang jemaat di dalam kitab Wahyu, semua ditegur oleh Tuhan. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Dan saudaraku yang kasih Tuhan, mendengar apa? Mendengar firman Tuhan. Dan saudaraku yang kasih Tuhan, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Apa artinya saudara yang kasih Tuhan, kita menjadi orang yang tak berguna? Orang yang tak berguna, saudara yang kasih Tuhan, banyak orang-orang, maaf saudaraku yang kasih Tuhan, mungkin ada di antara saudara-saudara yang sudah pensiun di dalam pekerjaan. Pada saat pensiun, saudara kasih Tuhan, banyak sekali saya mengalami, bahkan beberapa jemaat saudara kasih Tuhan, dia menghadapi pada saat dia mengalami pensiun yang namanya power syndrome itu terjadi. Tapi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saudara dan saya, kalau sudah tidak berguna, apa artinya? Seperti garam, betul tidak? Firman Tuhan mengatakan garam itu kalau sudah tidak berguna, diapakan? Dibuang. Loh, padahal saudara di rumah garam saudara bagaimana? Kalau saudara masukkan di bumbu masak, kan garam selalu habis, ya. Tetapi saudara Tuhan, di Timur Tengah itu garam itu seperti kalau saudara memiliki pernah buat teh, ya. Kalau saudara membuat teh warnanya merah, kalau merah masih bisa dipakai. Tapi kalau sudah tidak merah, saudara Tuhan, diapakan? Dibuang. Begitu juga garam modelnya begitu. Kalau di Timur Tengah masukkan, diincipi, rasakan asin, sudah tidak dicelup lagi, masih dipakai lagi, dan besok dipakai lagi. Tetapi kalau sudah hilang rasanya, garam itu akan dibuang. Dan saudaraku, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, saya tidak tahu seberapa lama saudara mengenal Tuhan. Saudara berapa lama bertobat kepada Tuhan? Seberapa lama saudara pernah merasakan kasih Tuhan? Pagi hari ini saudara Tuhan, mari kita mengingat kembali kasih Tuhan yang ada dalam hidup kita. Kasih Tuhan yang berlaku setiap hari. Saudara bangun pagi, saudara Tuhan, saudara pada saat buka mata, saudara masih bisa menggerakkan tangan, saudara masih bisa mengucap syukur, saudara bisa membuka mata. Saudara kasih Tuhan, bukankah itu kasih Tuhan yang masih ada dalam hidup saudara dan saya? Mari kita menjadi orang-orang yang mau merespon, ya, mau berlaku, bertindak. Ada gerakan, ya, ada suatu gerakan tentang kasih. Kasih itu bukan hanya sekedar slogan. Dan saudara kasih Tuhan, kasih itu perintah, ya. 2 Yohanes pasal 1 ayat 6. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Ya, kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih. Ya, kamu harus hidup di dalam kasih. Kalau saudara dan saya hidup di dalam kasih, hidup dalam suatu kebenaran, hidup dalam kasih Allah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya yakin di sini akan terjadi sesuatu gerakan yang besar. Ya, di dalam kasih sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Ayo kita mau mengasihi satu sama lain. Ya, kasih itu nanti kita melihat beberapa firman bagian. Ya, kasih itu saudara yang kasih Tuhan, kamu harus hidup dalam kasih. Perintah. Jadi tidak ada atau tidak diperbolehkan seorang pun mengatakan aku sudah tidak ada kasih, hampa kasihku, ya, sudah kosong, hampa. Dan saudaraku yang kasih Tuhan, jangan sampai kasih itu sudah hampa atau kosong, tidak ada gunanya. Tapi biarlah kasih itu ada di dalam hidup kita semuanya, ya. 1 Yohanes
pasal 5 ayat yang ketiga. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Cuman kasih, saudaraku. 10 hukum Taurat berat atau tidak? 10 hukum Taurat itu satu yang dilanggar. Di antara 10, satu dilanggar. Batal semuanya. Ya, gagal semuanya. Tetapi kasih yang Tuhan berikan seorang kita, perintah-perintahnya itu tidak berat. Berat tidak, saudaraku? Abot. Paling abot kalau mengasihi siapa? Musuh kita. Yang paling berat itu kalau mengasihi orang yang menyakiti kita. Yang paling berat itu kalau kita mengasihi orang yang mungkin memfitnah kita. Ya. Oleh sebab itu saudara Tuhan, jangan ada fitnah di antara kita. Ya. Karena apa saudara Tuhan? Fitnah itu berbahaya. Ya, jangan ada fitnah. Karena fitnah itu tidak akan pernah berhenti. Betul tidak? Kalau si A sama si B memfitnah, si A difitnah sama si B, saudara Tuhan, si A difitnah sama si B, tersebar enggak? Kalau namanya fitnah itu tersebar, ya. Dan saudara Tuhan, si A yang difitnah itu, seandainya si A yang difitnah itu mati, apakah fitnah itu berhenti? Tidak. Tapi fitnah itu tetap berjalan. Ya. Oh iya, dulu katanya ini begini, sekalipun dia sudah meninggal, fitnah itu tetap jalan. Bahkan orang yang memfitnah pun juga saudara itu tetap jalan. Oleh sebab itu saudara, jangan ada fitnah di antara kita. Mari kita mau melakukan yang namanya kasih. Berbuat kasih. 1 Yohanes 5 ayat 3. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Mengasihi itu tidak berat. Ya. Kita mengasihi, ayo kita mengasihi dengan sukacita. Ya. Suami istri, pasangan-pasangan saling mengasihi. Ayah mengasihi anak. Anak-anak mengasihi orang tua. Jemaat mengasihi hamba-hamba Tuhan, mengasihi pelayan-pelayan Tuhan. Jemaat saling mengasihi antara jemaat. Dan saudaraku yang kasih, itu akan terjadi sesuatu yang indah. Sesuatu yang indah saudaraku yang kasih Tuhan, akan dilihat orang itu bang, wah keren. Betul tidak? Sesuatu yang indah kalau Tuhan, orang lain melihat, wah keren ini ternyata. Ya. Saudaraku yang kasih Tuhan, maaf saya baru pertama kali saya lihat gerejanya tante ya. Saya bilang sama istri, wah besar juga. Ya. Saudaraku yang kasih Tuhan, gereja di perumahan besar, ya. Dan saudaraku Bapak Ibu yang kasih Tuhan, gereja kami yang di Makassar pun juga saudaraku yang kasih Tuhan, saya membantu pelayanan di Makassar 21 tahun. Dari gereja yang gubuk, ya, dari gereja yang temboknya papan-papan triplek, saudaraku yang kasih Tuhan, berdoa Tuhan ubahkan menjadi satu gereja yang besar. Masuk ke dalam suatu kawasan, kalau saudara pernah ke Makassar, saudara ke Panakukang, ya, itu gereja kami, mungkin Pak Rudi Tenggala mungkin kenal, ya. Saya ini menjadi wakilnya Pak Pendeta Ayub Andi Thomas Soyan, ya. Karena Pak Ayub pernah kuliah di ST3 Lawang, ya. Dan saudaraku yang kasih Tuhan, setelah besar semua indah. Orang lain melihat sesuatu yang indah. Dan saudaraku yang bukti kasih, ya. Mari kita melihat kasih itu perintah, ya. Perintah itu tidak berat. Dan saudaraku Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kasih itu apa? Komitmen. Komitmen itu apa? Sikap setia. Ya. Komitmen itu sikap setia. Di dalam keadaan apapun saudaraku yang kasih Tuhan, kita tetap setia, itu komitmen. Dan dikatakan dalam Amsal 17 ayat ke-17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Kalau saya beri contoh seorang Tuhan, persahabatan, komitmen seorang persahabatan di dalam Alkitab, yaitu antara Daud dan Yonatan. Saudaraku yang kisah Tuhan, bagaimana Daud dan Yonatan saling memberikan kasih, memberikan komitmen kasihnya. Dan saudaraku yang kisah Tuhan, pada saat Daud melihat
Keturunan Yonatan, saudara kasih Tuhan. Pada saat Yonatan sudah mati, Daud masih mengingat. Dia punya komitmen sampai keturunannya dia cari. Ya. Keturunannya dia cari. Anak-anak daripada Yonatan dicari. Diberikan fasilitas karena apa? Karena Daud berhasil di dalam kehidupannya. Dan saudaraku yang kasihan, inilah komitmen kita. Komitmen yang bagaimana saudaraku yang kasihan Tuhan. Ini komitmen. Komitmen itu saudaraku yang kasihan. Setia. Ya, setia. Dan saudaraku yang kasih Tuhan, bukti kasih yang berkomitmen. Roma 12 ayat yang 15. Bersukacitalah dengan orang-orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Ini satu bentuk komitmen. Saya yakin di sini saudaraku yang kasih Tuhan, kalau ada teman-teman kita, rekan-rekan kita yang sedang berduka, kita pun juga berduka. Kalau ada rekan-rekan kita sedang mengadakan pesta, kita pun merasa bersukacita. Ya, ada sukacita. Ini komitmen dalam berjemaat. Ya, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ada jemaat-jemaat saudaraku Bapak Ibu yang kasih Tuhan yang perlu mendapatkan uluran kasih kita. Saya tidak tahu komitmen gereja di tempat ini. Ya, saya yakin uluran kasih itu ada. Dan Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita sudah punya komitmen tentang kasih, pegang itu sampai Tuhan datang. Ya, apalagi saudara Tuhan, kasih itu saling membangun. Kasih itu saling membangun, bukan saling menghancurkan. Saya tidak tahu di sini ada kelompok sel enggak, Tante? Kelompok sel ada ya. Nah, saudara Tuhan, pada saat Anda mengadakan kelompok sel, kelompok A, kelompok B, kelompok 1, semuanya saudara Tuhan, kelompok-kelompok ada di mana-mana, tetapi pada saatnya saudara Tuhan, kita berkumpul bersama-sama. Dan kita berkumpul bersama-sama itu apa? Untuk membangun. Saling membangun, Roma 14 ayat 17-19. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita dan oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Ayat 19. Sebab itu marilah kita saling mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Kasih itu saling membangun, bukan saling menjatuhkan. Ya. Kalau ada suami istri saudara Tuhan saling pukul jotos-jotosan, saudaraku yang Tuhan, wah ini suami istri perlu dikonseling ulang. Ya. Perlu dipanggil dikonseling ulang. Kalau suami atau orang tua menghajar anaknya mati-matian saudara Tuhan, ya saya kira saudaraku Bapak Ibu yang Tuhan, kita tetap bangun kasih. Ya, membangun sesuatu. Marilah kita mengajar marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan berguna untuk saling membangun. Kira-kira apa yang saling membangun? Perkataan-perkataan yang indah, pujian, ya. Biasanya saudaraku yang kasih Tuhan, ada suatu kalimat tercetus kadang-kadang pada saat seorang seorang penerima tamu, ya, ada jemaat yang lama tidak datang, terus datang terus apa? Orang Jawa nulis, orang Jawa katakan apa? Wih, dengaren. Saudaraku yang kasih Tuhan, kalimat itu seperti tidak apa-apa, tapi bagi orang yang dikatakan itu saudaraku sakit, ya. Orang mau datang kok dibilang apa? Dengaren. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, mari kita mau membangun. Ya, pada saat mereka datang, oh puji Tuhan. Pada saat mereka datang, sambut dengan baik. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu membangun. Ya, dengan kata-kata kita, itu membangun. Kata-kata yang keluar dari dalam hati kita. Karena kita mengasihi jiwa-jiwa juga. 1 Tesalonika pasal 5:11. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Ayo kita membangun tubuh Kristus.
Tubuh Kristus jangan dicerai-beraikan, tubuh Kristus jangan dipecah-pecah. Saudaraku yang kasih Tuhan, kalau tangan saya ini masih sekarang ini masih di gereja, saudaraku yang kasih Tuhan, di gereja saya di sana, saudaraku, kira-kira bagaimana? Ya, apalagi kalau kepala ini saya taruh di sana, ya, dan itu sudah sulit, ya. Mari saudaraku yang kasih Tuhan, kita saling membangunlah kamu, seperti yang memang kamu lakukan, nasihat menasehati. Nanti kita perhatikan, ya. Kasih itu apa? Nasihat. Nasihat. Ada orang menerima nasihat dengan baik, tetapi ada juga seorang kasihan orang menerima nasihat itu dengan apa? Hati sakit, dongkol, marah. Ya, tapi firman Tuhan kasih itu menasehati juga. Kolose pasal 3:16. Hendaklah perkataan Kristus diam dalam segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur. Mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur, puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Saudaraku yang kasih Tuhan, mengajar, menegur. Kalau kita ditegur, diingatkan, saudaraku yang kasih Tuhan, mengucap syukur, ya. Sulit memang, ya. Berat pada saat kita ditegur, itu bisa sakit hati. Wah, kenapa saya ditegur? Ya, saudaraku yang kasih Tuhan, memang teguran itu sakit, tapi teguran itu membawa sesuatu yang indah. Amsal katakan apa tak saudara yang kasih Tuhan? Rotan dan teguran itu mendatangkan hikmat. Artinya apa? Bukan hanya sekedar nasihat. Kalau seorang anak dikatakan rotan dan teguran itu mendatangkan hikmat, tapi seorang anak yang dibiarkan ibunya itu akan mempermalukan. Ya. Dan saudaraku, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, perlu juga sekali-sekali diapakan? Anak itu perlu sekali-sekali diapakan? Ya, dijewer, diselentik, ya, nggak apa-apa. Dan saudaraku, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bukan anak harus dibawakan rotan yang besar, dipukul sekuat tenaga kita, tidak. Tapi orang yang penuh kasih, dia akan pukul anaknya, dia akan cambuk anaknya dengan kasih. Kita pun juga saudara yang kasih Tuhan, Tuhan memberikan suatu kasih di dalam kehidupan saudara dan saya. Saudaraku yang kasih Tuhan, kasih itu mengajar, menegur. Orang ditegur itu karena apa? Karena ada sesuatu yang tidak benar. Orang ditegur karena apa? Karena ada sesuatu yang salah. Ya. Kadang-kadang kita salah jalan saja, saudara Tuhan. Pada saat polisi prit, terus apa? Lupa saya ini lampu masih hijau, Pak. Tapi sekarang saudara Tuhan sudah tidak bisa, betul enggak? Tidak bisa, ada CCTV. Ya sudah, nanti lihat saja di CCTV. Ya. Saudara Tuhan, ayo kita mau menjadi orang-orang yang mau ditegur, diingatkan, karena itu tujuannya baik. Kita diingatkan itu tujuannya baik. Kita diingatkan tujuannya itu supaya kita menjadi orang-orang yang tidak di dalam kesalahan lagi. Itu kasih. Kasih itu menegur, kasih itu mengajar, menasehati. Ya, sambil apa? Menyanyi, sukacita, ada ucapan syukur. Dan saudaraku yang kasih Tuhan, yang terakhir, kasih itu bertumbuh bersama. Kasih itu bertumbuh bersama-sama. Yang satu imannya, wah meloncat. Yang satu kasihnya, kasih itu harus bertumbuh. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia. Ya. Bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia. Kita bertumbuh di dalam pelayanan, tujuannya untuk Tuhan. Kita bertumbuh di dalam setiap pribadi kita, apa yang menjadi kehidupan saudara. Saudara bertumbuh di dalam karunia-karunia yang Tuhan berikan dalam hidup saudara. Bertumbuh, itu tujuannya untuk Tuhan. Satu arah. Ya, ke arah Dia. Siapa? Kristus itu kepala. Kasih itu bertumbuh bersama-sama.
Ya. Kasih itu bertumbuh bersama-sama. Contohnya, maaf saudara kasih Tuhan, kalau seandainya ada seorang bayi, ya, pada saat dia lahir, sekarang ini saudara kasih Tuhan, puskesmas ataupun rumah sakit anak-anak, pertumbuhan bayi itu dikontrol. Panjangnya berapa? Beratnya berapa? Umurnya, umur 6 bulan harusnya sekian. Besar kepalanya harus sekian. Lengannya harus sekian. Berat badannya harus sekian. Harus bertumbuh bersama-sama, tangan, kepala, berat badan, tingginya. Itu harus bersama-sama. Ya. Enggak mungkin saudara bayi lahir, kakinya dulu panjang. Betul tidak? Habis begitu tangannya dulu, badannya, terus kepalanya. Tapi semuanya bertumbuh sesuai dengan fungsi masing-masing. Sesuai dengan fungsi masing-masing bertumbuh. Tujuannya untuk apa? Ke arah Dia, ke Yesus Tuhan. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Bertumbuh bersama-sama. Saudaraku yang kasih Tuhan, mari kita mau bertumbuh bersama-sama dalam gereja ini. Ya, saya tidak tahu saudara di sini sebagai apa. Saudara sebagai majelis tua-tua sidang, diaken, pelayan-pelayan Tuhan, guru-guru sekolah minggu, pengurus pemuda. Tumbuhkan itu. Tujuannya bukan untuk gereja supaya besar, tidak. Tapi tujuannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kasih itu bertumbuh. Kalau saudara mengasihi, ayo kita mau bertumbuh bersama-sama. Kalau kita kasih akan pelayanan pekerjaan di tempat ini, mari kita bertumbuh bersama-sama. Ya. Dan saudaraku yang kasih Tuhan, pertumbuhan itu satu kuncinya. Bukan untuk kepentingan kita, bukan untuk kepentingan gereja, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita mengucap syukur. Silakan pemain musik tampil ke depan. Kita menyanyikan suatu pujian. Mataku tertuju padamu. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita renungkan firman Tuhan. Apakah aku sudah mengasihi engkau? Apakah kasihku itu sudah betul-betul kasih yang sejati? Atau hanya sekedar berkata-kata? Mari kita melihat mata Tuhan yang tertuju pada kita. Kita pun melihat Tuhan sedang melihat kita. Mataku tertuju padamu. Terima kasih. Mataku tertuju padamu. Segenap hidupku ku serahkan padamu.
undang Bapak Paul Hangkiriwang untuk menaikkan doa untuk firman Tuhan. Damu Pak Paul. Bimbing aku masuk rencanamu untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendakmu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Dipersilakan rekan-rekan sepelayanan perjamuan kudus untuk tampil ke depan. Ikuti kehendakmu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Selalu Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. kami bersyukur kepadamu Tuhan pada pagi hari ini. Kalau kasih-Mu nyata di dalam kehidupan kami. Kasih yang tidak hanya mengajar di dalam kehidupan kami Tuhan. Tapi kasih yang berkorban untuk kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan atas pengorbanan-Mu 2000 tahun yang lalu. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang Tuhan tunjukkan. Sehingga kami semuanya dapat beribadah pada pagi hari ini. Untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Untuk bermanifestasi dengan kasih-Mu. Supaya kasih-Mu itu nyata di dalam perjalanan kehidupan kami. Senyampang perpanjangan usia yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur untuk semua kebenaran-Mu yang Tuhan ajarkan di dalam kehidupan kami pada pagi hari ini. Supaya perjamuan kudus pada pagi hari ini terus mengingatkan perjalanan kehidupan kami Tuhan. Untuk kami terus menjadi saksi-saksi. Untuk kami terus menjadi cermin kemuliaan-Mu Tuhan. Untuk kami terus menjadi suratan yang hidup, yang terbuka, yang terbaca oleh semua orang. Terima kasih Bapak. Dalam nama Putra-Mu yang tunggal Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Mempelai pria surgawi kekasih jiwa kami. Kami mengucap syukur Tuhan kepadamu. Haleluya. Amin. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu untuk membesarkan kerajaanmu. Mau mengikuti kehendakmu ya Bapa.
dikasihi Tuhan, kalau kita sudah menerima tubuh dan darah Kristus, dipersilakan semuanya untuk sama-sama bangkit berdiri. Diharapkan semua anak-anak juga menerima tubuh dan darah Kristus, supaya sejak usia dini mereka familiar dengan tubuh dan darah Kristus, familiar dengan perjamuan kudus, dengan syarat supaya para orang tuanya untuk menerapkan dengan benar, pegang roti di tangan kanan dan anggur di tangan kiri. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, yang kita pegang lagi bukan roti dan anggur, tetapi tubuh dan darah Kristus. Kita angkat tubuh Kristus di atas kepala. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur, atasnya ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkannya adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita angkat darah Kristus di atas kepala. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kami meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Ku mau mengikuti. Inilah teladan Kristus yang harus kita jalani. Apa yang menjadi kehendak Kristus? Apa yang selalu menyenangkan hati Tuhan? Tuhan masih memberi perpanjangan usia di dalam kehidupan kami. Kalau sampai pada hari ini kami masih dapat beribadah kepadamu Tuhan, ajari kami terus Tuhan. Pengorbananmu adalah kasih yang sejati yang Tuhan tunjukkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama putramu yang Tuhan Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami mau mengamalkan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Atas nama Ibu Gembala dan segenap sidang jemaat, kami mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Harun Subroto. Tuhan Yesus yang memberkati berlipat kali ganda. Kita akan memberikan persembahan, saudara. Kita mau pujikan terima kasih Tuhan buat kasih setiamu.
saya mengundang segenap sidang jemaat kita kembali berdiri. Kita akhiri bacaan kita pada pagi hari. Kami mengundang kembali Bapak Pendeta Harun untuk menaikkan doa dan doa berkat. Terima kasih buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan akan syukur bagimu setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam Tuhan Yesus, pagi hari ini ya Tuhan kami bersyukur kalau Tuhan sudah memimpin ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang telah memelihara kami. Memimpin kami, memberkati kami melalui firman-Mu. Memberkati kami ya Tuhan melalui perjamuan tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Biarlah tubuh dan darah-Mu ini menjadi berkat dalam kehidupan kami. Pada saat kami pulang, biarlah apa yang menjadi kendala dalam kehidupan kami pada saat datang, Tuhan lepaskan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang dalam tindisan Tuhan pun melepaskan dan mengangkat kembali ya Bapa. Secara khusus Tuhan pada pagi hari ini kami menyerahkan untuk Ibu Weli yang saat ini sedang sakit di rumah sakit karena sesak nafas dan lemas. Bapa dalam surga, kalau Engkau pernah mati di atas kayu salib dan bilur-bilur-Mu sesuai firman-Mu, itu akan menyembuhkan dalam kehidupan Ibu Weli ya Tuhan. Pada siang hari ini kami berseru di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan akan menyembuhkan, memulihkan kembali ya Tuhan keadaan Ibu Wili sehingga hamba-Mu boleh kembali ke rumah terlebih ya Tuhan. Ibu Wili boleh bersama-sama dengan kami untuk menaikkan puji dan syukur kepadamu ya Bapa. Bapa dalam surga, saat ini sedang jemaat-Mu akan pulang ke rumah masing-masing. Tuhan memberkati mereka semuanya Tuhan. Di dalam usaha pekerjaan Tuhan memberkati mereka. Di dalam pendidikan anak-anak mereka Tuhan memberkati. Dalam setiap usaha mereka, baik yang di kantor wira swasta, di pabrik, dimanapun mereka bekerja, Tuhan memberkatinya. Saat ini Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita buka hati kita, tadakan tangan kita, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Tuhan sumber pengharapan serta kekuatan akan menghiburkan di dalam kehidupanmu dengan berkat-berkat jasmani, berkat rohani, berkat anak cucu menantu melimpah di dalamnya. Bahkan lumbung-lumbungmu Tuhan akan penuhi di dalamnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami yang percaya katakan amin.